Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Puji rasa syukur kita sama-sama panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga dengan kesehatan Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, bisa bersilaturahmi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat silaturahmi ini, di samping juga memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita termasuk orang-orang la yadkhulul jannah ilal qat'i. Jadi orang-orang yang la yadkhulul jannah, dia masuk surga kecuali orang yang memutuskan silaturahmi. Mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan diberikan kebaikan, diberikan keberkahan, ya, dunia dan akhirat, ya, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai, yang diakui sebagai hamba Allah, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Selawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan aja sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah, ya, gimana kabarnya? Sehat? Semoga sehat selalu, ya. Di maghrib menjelang isya kita menuntut ilmu, ya. Semoga Allah mudahkan, ya. Amadis pun waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu bihi tariqan ilal jannah, gitu. Di barang siapa yang menempuh untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai muslim, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang menjadi ahli surga. Baik, di malam ini masih di surat Al-Lahab, ya. Masih surat Al-Lahab.
terakhir ayat 4 ke 5, ayat 4 ke 5 ya? Hah? Ayat terakhir. Ya, oke. Kita taki dulu di ayat yang ke-1 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Oke, kita review kembali ya di ayat yang keempat, yang kelima ya. Di wamra'atuhu hammalatal hatab. Nah, itu jadi diperhatikan di ayat yang keempat ya. Mana huruf yang memberikan panjang, mana yang tidak harus dibaca panjang ya, terutama di mad ya. Wa mra'atuhu, hu panjang ya, karena ada hak domir ya. Sebelumnya adalah hurufnya hidup, biasanya panjang. Dan tandanya ya angka 6 ya, terbalik, biasanya pakai dhammah, kecuali yang cetakannya timur tengah tetap pakai dhammah ya. Atau bahasa kita mah PS, bahasa Jawa. Iya apa? Jawa Barat. Tapi ada waw kecilnya. Ya. Itu ada di bawahnya waw kecil double. Ya, Quran Arab. Di wamra'atuhu. Ya. Hamma. Nah, itu yang harus dibaca panjang. Wamnya mim sukun bertemu ro ya, kecuali kalau mim sukun bertemu dengan huruf ba atau mim kembali itu berdengung ya. Nah,
untuk makharijul hurufnya, ya, setiap huruf ya harus diperhatikan tempat letaknya, bagaimana keluarnya huruf yang pas ya, di setiap huruf-huruf ya. Kalau di hu ya ada hu, ada ha ya, ini betul-betul yang harus diperhatikan ya. Kalau wamro'atuhu adalah ha yang ada di bawah di tenggorokan, hu aksol, jangan baca hu ya. Jelas kembalikan ke bawah wamro'atuhu ya. Kecuali huruf yang selanjutnya hamma, itu hamma ya, bukan hamma ya. Jadi karena si ha ini ada di tengah-tengah tenggorokan ya, naik dari aksol ke wastol tengah-tengah, sehingga naik sedikit si tenggorokannya maju ke tengah, jadi hamma ya, ke tengah, bukan di bawah hamma tapi ham ya, ha ya. Ini yang perlu diperhatikan ya, karena perubahan huruf ya jangan dianggap sepele, tapi harus masuk ke tempat keluarnya, apakah ini bawah atau tengah atau atas ya, itu di ha ya. Cukup memberikan satu warning setiap pengucapan huruf yang salah, sehingga bacaan kita tidak mendapatkan nilai, malah menjadikan athim, jadi berdosa kalau ha dibaca ha atau ha dibaca ha. Ini cukup ya, harus diperhatikan dan dilatih biar ha-nya jangan asal ha aja biasalah gitu kan, jangan seperti itu. Yang penting ha we, mau hamma mau hamma itu kan. Bedakan ya, karena ini memberi pengertian makna yang cukup berbeda ya antara hamma sama hamma. Ini adalah wastol ham ha. Jadi bukan hamma tapi ham ya. Jadi ham masuk kepada mim ya, jangan harus didengungkan ya. Kayak ini masuk kepada al khaisum, rongga hidung ya. Juga yang terakhir hammalatal ha, ha ya, ha hi hu ha, hatab ya, ta, jadi hatab, ham hatab, jadi hammalatal hatab. Nah, ini yang perlu diperhatikan sisi pengucapan makhraj dari ha ya, wastol halki di tengah-tengah tenggorokan, bukan di bawah, bukan juga di atas adnal haki, tapi ini harus betul-betul ha-nya kecil, ha ya. Jadi wamra'atuhu hammalatal hatab ya, hatab. Waalaikumsalam. Ya, ta juga hati-hati sisi pengucapan ta ya. Itu ta ya. Jadi hatab. Jadi ini lengket ya. Nah, di samping al isti'la terangkat lidahnya, dan dia masuk ke juga sifat al itbaq. Nah, artinya lengket. Nah, itu kan. Lalu ayat yang kelima, fi jidha hab. Nah, ini jelas ya. Jadi antara ha sama ha ya. Fi, nah fi ya, huruf asyafatani, huruf dua bibir. Fa, fi harus dibuka ya. Bibir yang bawah yang dalamnya dikeluarkan dan digigit ke
gigi yang fi dengan harokat kasroh, harokat di bawah panjang ya, karena dibantu sama huruf ya. Fi ya. Ji. Nah, ini pengucapan ji ya, pengucapan ji. Ya, hati-hati ya. Terus kita ingin membaca Al-Qur'an, ingin lebih baik ya. Karena hidup juga ingin baik gitu kan. Maka segala sesuatu juga ya makanlah dengan yang baik ya. Secara juga jasmani ya, asupan makan pun ya harus baik. Ya, biar tubuh kita menjadi baik gitu kan. Nasi juga yang baik, jangan yang basi. Nah, daging pun yang baik-baik, bukan yang basi. Nanti jadi timbul penyakit, keracunan maka makan MBG. Nah, itu kan mungkin ada sesuatu yang tidak baik situ ya, apa mungkin pola makannya atau mungkin masih kotor, nah itu kan ya. Nah sama gitu, Al-Quran pun ingin kita baca dengan yang baik biar mendapatkan kebaikan gitu kan. Apa kebaikannya ya? Pahala ya, pahala ajrong kabiro. Kalau membaca Al-Quran tanpa yang baik, bukan membaik suaranya, bukan ya. Kalau suara mah ya itu memberikan satu sentuhan pada jiwa lah, biar ya kalau suaranya enak ya didengar pun juga enak ya gitu. Nyanyi lah Islam gitu kan. Ya Mas ya, nyanyi kan juga harus suara enak ya Mas ya. Dipakai, kalau nyanyi kan harus dijiwai ya Mas ya. Jiwai biar menyentuh ke hati gitu kan. Kalau nyanyi nggak pakai asal jolokan kan juga nggak enak gitu kan. Meriah sama gitu kan. Asal keluar suara juga diatur gitu kan. Sama dengan membaca Al-Quran pun ya, terutama yang baca Al-Quran yang menggunakan qiraah sab'ah gitu kan. Pak Usman ya, ada bayati, ada soba, ada hijad, nihawan, jir'ah, syakah, tirqah, itu dibagi-bagi lagi terus. Soba ya, soba bastanjas, nah itu kan, wah itu banyak lagunya lebih banyak gitu kan, variasinya itu juga harus menggunakan ya suara yang nggak asal gitu kan. Kalau asal juga nggak enak kedengarannya gitu kan. Itu hanya suara, memberikan sentuhan kepada jiwa, kepada hati biar enak didengarnya gitu kan. Sehingga jadilah juara gitu kan, baik juara penyanyi atau juara MTQ. Nah itu karena ya antara lagu ya mendukung, suara juga mendukung itu kan dengan baik itu kan. Nah, baik di sini juga di samping itu hanya sebagai pelengkap. Tapi yang paling utama adalah tentang lafal, pengucapan huruf. Nah, itu kan. Kalau pengucapan huruf tidak jelas ya mah kan. Kalau dinyanyi apa sih yang sebutnya? Apa ya, harus jelas lah itu mah gitu kan. Apanya Mas? Gitu kan. Artikulasi Mas. Nah gitu, artikulasinya pelafalan kan harus jelas gitu kan. Kalau nggak jelas ya nggak enak. Membaca pun sama, membaca Al-Quran pun ya. Nah pitch controlnya jangan, artikulasinya yang jelas ya. Itu juga jangan ngosom gitu kan, ngegereyem gitu kan. Jadi harus jelas ya tempat keluarnya huruf, baik makhrajnya atau sifatnya ya, biar menyentuh kepada jiwa kita dengan pengucapan yang baik sehingga maknanya pun tidak rubah gitu kan. Pertama juga tentang makhraj, tentang mad, nah itu yang paling harus diperhatikan ya. Gitu kan. Kalau di qiraat ya dengungnya ya perhatikannya gitu kan. Oleh ahli qiraat bisa dengung karena memberikan nilai keenakan tuh dari dengung gitu kan. Baru memberikan ke hati kita ada sentuhan ya. Gitu. Nah juga
Itu yang perlu diperhatikan ya, kalau di pengucapan makhrajul huruf ini yang harus jelas ya makhraj. Dalam arti kan makna pengucapan makhraj ini memberikan satu keaslian dalam makna Al-Quran itu sendiri, nggak rubah gitu kan. Kalau fi jidha belum itu belum itu kan bisa berubah, atau belum itu kan dia ada bukan ya. Bukan juga ya di sini ya. Ya, ji ya, pengucapan ji ya itu hati-hati ya. Ya, secara mad memang ada fi ji. Nah, ini sama-sama mad ya. Mad tabi'i ya. Mad yang tabiatnya, karakternya, sifatnya dua fi. Tapi yang paling kita berusaha, ini berusaha saja ya. Ji-nya itu jangan sampai bahasa kita mah becek lah gitu kan. Becek gitu kan. Gitu kan. Gitu kan, kalau baca kan gitu ya, gitu. Tapi ya berusaha semaksimal mungkin bagaimana pengucapan jim jangan sampai becek gitu kan ya. Kalau juga bahasa sifat Qurannya adalah hamas gitu, nggak boleh keluar hamas. Dan jim bukan sifat hamas, sifat syiddah, kuat, jakar. Fiji bukan Fiji, nah, ya. Tuh. Nah, kebanyakan orang masih a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masih ada, ya, itu. Jadi, ya, secara mana itu hanya sifat gitu kan. Sifat ini memang secara perubahan mana nggak signifikan gitu. Nggak merubah lah, cuman ya ketidaksempurnaan saja itu kan. Masih ada banyak yang nirajim gitu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nah itu kan ya nggak berubah makna lah itu kan, cuman belum sempurna itu. Sisi makhraj betul lah ya, tapi sisi sifat belum tepat gitu kan. Kenapa? Nah, nirajim gitu kan, ayat EBC kan ada hamasnya, sementara huruf ja itu bukan huruf hamas, ja ya gitu kan. Nah, ini bagaimana pengucapan ja yang lebih tepat, lebih menghindari agar kita tidak keluar gitu kan, hamas ya, lidah yang di bawah taikkan ke atas ke langit-langit, ja gitu kan. Taikkan semuanya ke atas langit-langit. Ja. Bukan ja. Kan beda. Ja, ca, Nah, itu kan. Dirajim gitu. Itu terangkat ke atas, ya. Jaji jubaje. Bukan caci cubace. Nah, itu kan nirajim. Nah, itu. Nah, ini juga belum sempurna. Nggak salah ya, nirajim ada hamasnya yang nggak fatal gitu kan, tapi belum sempurna aja ya. Itu masih banyak juga yang ya kita mah ya berusaha, kalau nggak bisa ya gimana lagi gitu. Usahakan ya biar lebih sempurna ya, karena nilai yang setiap huruf memberikan nilai ya 10 karena sempurna. Wal hasanatu bi asyi amsa liha. Satu huruf mendapatkan 10 kebaikan kalau pengucapannya makhraj dan sifatnya tepat ya, seperti pengucapan jim bukan cim ya, ini fi ji nah kan ji, nah ini kan terangkat lidahnya bukan ji beda kan, ji nirajim fi ji kan beda, jagung bukan cagung. Jagung, maksudnya jagung. Berarti kalau kita secara tidak sadar, Mang, beli jagung Mas. Oh, Mas beli jagung. Nah,
Nggak bisa. Nah, pas pada pengucapan keluar caknya gitu kan. Tapi pada saat nggak sadar dia mang beli jagung, ya mas, bisa bener mahrojnya, jagung, jagung, atau jagong bahasa ini. Tapi nggak mang beli jagong, nggak akan. Tapi pada saat itu kok keluar, nah ini sebetulnya kita bisa, cuman pas nyimpennya kadang lupa di mana gitu, kan tepatnya di mana gitu kan. Jadi pas bilang jagung benar, oh betul penempatan lidahnya udah betul. Nah pas ngaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rajim, ayat cimnya teh gitu kan. Ya, nah itu belum sempurna saja, tidak salah, ya gitu kan. Hanya belum sempurna. Nah, karena kalau saya baca masih banyak pengucapan jim yang becek, ya, yang hamesnya masih keluar, ya. Itu. Tapi kalau kita usahakan karena belajar tahsin ya harus ini nggak ada nirojima, ya nirojim, ya, terangkat. Bagaimana makhrajnya yaitu tadi lidah yang bawah terangkat ke langit-langit, ja, gitu. Biar sempurna saja, ya, gitu kan. Ja, jaji jubaje, ya, jaji jubaje, Fiji, tak terangkat. Kalau Fiji, ya kalau nggak terangkat pasti ada keluar. Ya karena kan nggak nutup gitu. Kalau tidak klepnya mah ada keluar angin gitu. Agar tidak keluar angin maka klepnya harus tertutup. Ya, karena nanti si huruf ja ini huruf kol-kolah. Kalau nggak nekan nggak akan mantur. Nah, jadi aje gitu. Aje, jadi jubaje, aje. Biar si huruf jim ini tertutup. Nah, setiap tertutup tekan baru mantul. Ya, ja, aje, bukan ace. Nah, sehingga pengucapan ji, ya, fi jidha. Nah, fi jidha ha. Nah, ha oper gigi. Ha naik. Fi jidha hablum. Ha awas robah ya. Fi jidha hablum enak secara ini mah. Fi jidha ha ya. Itu ha. Nah, ini betul-betul perubahan antara ha aksol ke wastol naik. Bawah naikkan ke atas. Fi jidha hab fi jidha hablum mim masad. Ya, itu kan. Jadi hati-hati ya di ha hab, ya. Tapi kalau pengucapan ba nggak ada yang becek ba up, nggak mungkin, itu mah ada huruf ini ya. Yang ini yang rawan itu yang ja, ya. Ja itu hampir rawan memang ya. Ada hamasnya karena dikit ya ke hamasnya, makasih ya. Dia pengucapannya dikit-dikit akan keluar hamas. Jim. Karena kalau belum sempurna lah penempatan lidah maka akan muncul hamas ya. Gitu. Fi jidha hablum mim masad. Lum mim masad ya. Lum masuk ke mim ya, gunah musyaddadah dengung. Mim juga idgham bigunah masuk ya, mim bertasdid tahan. Al khaisum rongga hidung. Masad ya, masad. Jadi sa ya masuk kepada qalqalah ya. Ya juga. Fi jidha hablum mim masad. Ya 1 2 3 bareng. Fi jidha hablum mim masad. Ya, oke, dari siapa dulu? Di Pak Udin, siap? Di kanan. Ya, Bdi. Oke, lanjut, Pak. Fi
Oke. Fi jidiha hablum min masad. Oke. Jidiha hablum min masad. Mas? Ini dulu. Ini dulu. Ini belum. Upung nyoba dulu. Upung nyoba dulu. Cok, Pak Junepri dulu Cok Pung. Pak Junepri dilewat kausan. Cok, Pak Junepri. Jidiha hablum min masad. Oke, setengah upung, ya. Jidiha hablum min masad. Oh, bagus Pung Jina malah hebat lah udah enggak ya Mas. Oke. Oke. Oke ya, jadi yang sudah oke, mudah-mudahan memberikan bagi yang belum sisi pengucapan makhraj ya. Jadi betul kan? Nah, jadi ji itu masih ada yang ci. Nah, itu kan masih ada yang enggak semudah ya. Walaupun letaknya di mana lidah biar enggak muncul. Nah, bukan ji, ji. Nah, lidahnya itu ke atas. Bukan ji. Nah, beda. Saya nggak bisa ji, tapi bukan ji. Nah, kalau ji itu masih di bawah. Si lidah yang itu masih belum terangkat. Ji, beda. Ji. Nah, jadi disedot si suara naikkan ke atas. Tek tutup. Nah, klep nggak keluar kalau masih ji, beda. Jaji, cacicu, jajiju. Nah, dalam arti lidah itu belum naik sepenuhnya ke atas. Itu. Dan itu pun nggak mudah. Ya, nggak mudah. Kenapa masih ada ji? Dalam arti kan lidah belum terangkat, belum nutup lah. Itu. Kalau air masih ada ngocor gitu, ngocor lah si air. Tek, tutup, tekan gitu kan. Memang perlu tenaga. Kalau Fiji diha pasti Fiji diha. Nggak ada tenaga ya pasti Fiji. Nah, itu tenaga. Nah, tek, naikkan ke atas ji gitu kan, bukan kalau ji Abdul kan ji gitu kan. Ya, tenaga ji. Nah, kalau ji. Nah, itu kan masih di bawah lidahnya. Nah, jadi harus memang mampu dan bisa ya terlatih. Ji. Nah, itu ji. Nah, itu. Nah, jadi ji. Nah, ini ya. Oke, jadi untuk ayat yang kelima nanti koreksi lagi di pekan depan. Ya, yang penting latihan ji dulu ya. Bagaimana ji? Nah, latihan dulu ya. Itu ji ya. Oke, jadi untuk ayat kelima di pekan depan kita cek kembali ya. Biar ada pengucapan ja-nya yang betul-betul ja. Hah? Ya. Jadi bacanya enggak saya satu surat. Satu surat kan. Ya, ji ya. Nah, jadi dilatih dulu ya yang masih ci. Nah, saya masih ji ya pasti bisa merasakan di sendiri. Tapi ji. Nah, ji ke dia ji. Itu kan. Udah. ji ke dia ji. Kan? Oh. Itu kan. Ya Abdul, wah, masih bagus mahrojnya. Pas wanita jadi Hirochim, Fiji, Jagong. Nah, Jagong so gerak.
Kalau nggak sadar kita pasti jagung, jagong. Jagong. Pas di tes, jadi berubah. Jigong. Cigong. Ya. Oke, alhamdulillah ya kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, bisa bersilaturahmi ya. Mudah-mudahan yang sakit ya disehatkan ya, yang biasa, yang sakit baik Pak Denny sakit tenggorokan ya, yang suka ngaji gitu, yang mungkin sakit kakinya ya, Pak Haryanto, atau yang lainnya mungkin yang sakit hati ya, dan juga mudahan sembuhkan sakit hatinya biar ya memakmurkan masjid. Juga Pak Muhaimin selamat datang juga, pernah mudah-mudahan sehat ya Mas ya, sehat juga. Nah, jantung ya, Pak Adi juga kemarin juga sempat jantung juga, repot juga ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang lainnya juga ya sehat-sehat jantungnya, karena penyakit jantung itu membahayakan ya, nggak tahu-tahu ya. Ya siap-siap aja untuk selalu rajin apa Mas? Oh, rajin rokok, rajin ya melatih ya, sehat jantung. Itu udah bisa tuh di rumah ngaji tenggorokan dan yang denger atuh. Oke, tutup aja. Istighfar. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahimin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.